Itu di Matius pasal yang ke-28 ayatnya 16 sampai ayat yang ke-20. Ini ayat yang sudah cukup terkenal dan sering kali kita baca. Kita mau baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini ada beberapa kata yang saya kasih warna yang berbeda, ya. Kata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, ajarlah mereka. Itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Itu semua kata-kata ini berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi saksi. Katakan bersama dengan saya, menjadi saksi. Menjadi saksi bagi siapa, Bapak Ibu? Bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Bukan menjadi saksi bagi diri kita sendiri untuk menunjukkan siapa kita, tetapi menjadi saksi siapa Yesus yang ada di dalam diri kita. Amin. Jadi identitas Tuhan Yesus itu melekat di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar namanya saja, seperti saya nama Andreas, oh berarti murid Tuhan Yesus dari 12 murid. Enggak. Mau apapun nama kita, tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada melekat nama Yesus, ada DNA Kristus, ada karakter Kristus yang melekat di dalam diri kita. Amin. Itu artinya kenapa ketika Tuhan katakan pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah mereka, itu berbicara tentang bagaimana perintah Tuhan Yesus untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, hal-hal yang harus kita mengerti mengenai bagaimana menjadi saksi, yaitu yang pertama adalah untuk bersaksi itu kita perlu kuasa. Katakan bersama dengan saya, kuasa. Untuk bersaksi itu kita perlu kuasa, Bapak Ibu. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Tuhan Yesus. Kalau kuasanya itu hanya dari diri kita sendiri, kita akan mudah goyah. Kita akan takut untuk bersaksi. Kita akan minder untuk bersaksi. Gak punya keberanian. Oleh karena itu kenapa kita harus menerima kuasa dari Tuhan? Kita perlu kuasa dari Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dari mana kita dapatkan kuasa dari Tuhan Yesus? Itu dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Semakin saudara intim, semakin saudara mengasihi Tuhan, maka saudara itu mempunyai kuasa, mempunyai keberanian untuk memberitakan nama Yesus. Dan dasarnya itu adalah karena intimacy, karena kedekatan saudara, karena pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang saudara terima. Akhirnya saudara tidak tahan mulutnya untuk tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, baik itu dalam hal pertolongan Tuhan atau dalam hal-hal yang lain. Mungkin kebesaran Tuhan, ketika saudara sedang merenungkan firman Tuhan, saudara mendapatkan bagaimana karya Tuhan, keajaiban Tuhan atas alam semesta ini, dan saudara mulutnya tidak tahan untuk bersaksi atas kebesaran Tuhan. Jadi itu semua kuasa keberanian itu harus kita dapatkan dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Kuasa itu berbicara tentang keberanian untuk kita bersaksi. Kalau kita tidak menerima kuasa dari Tuhan, percayalah saudara tidak akan pernah mempunyai keberanian untuk bersaksi. Ya, untuk untuk naik ke atas mimbar aja mungkin kita gemetar. Ya, apalagi kita bersaksi kepada orang lain yang tidak kenal Tuhan. Ya, gimana kita bersaksi di pasar, bagaimana kita bersaksi di mungkin teman-teman toko kita, ya, tempat kita berdagang, gitu ya, atau di kantor. Kita nggak punya keberanian, saudara. Kenapa? Karena kita tidak menerima kuasa. Kalau kita menerima kuasa dari Tuhan, kita akan berani untuk bersaksi. Karena yang kita beritakan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Yang kedua, bahwa saat kita bersaksi, maka kesaksian itu ada kuasanya. Katakan bersama saya, ada kuasanya. Saudara percaya nggak bahwa setiap kita bersaksi itu ada kuasa yang mengalir? Kuasa di sini berbicara tentang dampak. Kuasa yang kita impartasikan daripada kesaksian kita adalah berbicara tentang dampak. Apa dampak dari kesaksian kita? Ketika orang mendengar kesaksian kita, orang akan terhibur. Ya, ketika orang mendengar kesaksian kita, orang akan diberkati. Ketika orang mendengarkan kesaksian kita, orang akan dikuatkan. Mungkin dia akan mendapatkan konfirmasi demi konfirmasi. Oh, ternyata benar ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Buktinya dia dapat pertolongan Tuhan. Buktinya dia disembuhkan Tuhan. Buktinya dia mengalami kebaikan Tuhan. Artinya Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kuasa yang berikutnya berbicara tentang dampak adalah bagaimana iblis itu gemetar dan takut akan kesaksian kita. Oleh karena itu, kenapa iblis itu berusaha untuk menakut-nakuti, mengintimidasi kita, untuk kita tidak bersaksi, untuk kita tidak memberitakan nama Yesus. Tahukah saudara, ya, di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11 kita mau baca bersama-sama. Dan mereka di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengalahkan dia di sini adalah iblis, ya, setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ternyata iblis itu dikalahkan oleh dua hal, saudara. Yang pertama adalah oleh darah anak domba Allah, yang kedua adalah oleh kesaksian kita. Katakan kanan kiri saudara, iblis dikalahkan